Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang Tauhid dan Trinitas. Oleh karena itu, kita belajar bahasa dan matematika sedikit ya. Kita mulai dari satu. Satu, bahasa Inggrisnya adalah one, bahasa Arabnya adalah wahid. Setuju ya? Nah, sekarang jika satu adalah wahid, apa itu Tauhid? Jika kita buka Google Translate, ternyata Tauhid artinya unification, union, consolidation, integration, conjunction. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada kata one di sini. Tauhid artinya bukan one. Apa itu unification? Unification artinya adalah penyatuan, penggabungan, perpaduan, pemersatuan. Jadi, unification artinya bukan satu, tetapi penyatuan. Apa artinya penyatuan? Menurut KBBI, penyatuan artinya proses, cara, perbuatan menyatukan. Jadi tauhid artinya penyatuan, bukan satu. Tauhid artinya banyak. Banyak yang dijadikan satu, penyatuan. Apa buktinya tauhid artinya unification atau penyatuan? Kita bisa lihat di halaman ini tertulis Harakat Al-Tauhid Al-Islami. Di situ jelas artinya adalah Islamic Unification Movement. Kita juga bisa lihat di halaman ini tertulis Al-Tauhid Al-Arabi. Di situ jelas artinya adalah Arab Unification Party. Jadi sekali lagi, Tauhid artinya adalah penyatuan, bukan satu. Cukup jelas ya? Nah, sampai di sini, kalau ada teman-teman yang masih tidak yakin bahwa Tauhid artinya adalah penyatuan, silakan subscribe channel ini, lalu pause video ini. Buka kamus bahasa Arab atau buka Google Translate. Silakan periksa sendiri, lalu balik lagi ke video ini. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kata tauhid yang dipakai? Kenapa bukan wahid? Kenapa kata penyatuan yang dipakai? Kenapa bukan satu? Di dalam Wikipedia dijelaskan bahwa Asmaul Husna secara harafiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Dikatakan di sini bahwa ada yang menyebutnya 99 nama sampai 4000 nama. Pada video ini kita ikut yang umum aja ya, 99 nama. Jadi 99 nama itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu di dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Nah, ini sebabnya disebut tauhid, bukan wahid. Ini sebabnya disebut penyatuan, bukan satu. 99 nama itu hakikatnya adalah satu. Nah, bagaimana dengan Trinitas? Itu artinya orang Kristen menyembah Bapa, Putra, dan Bunda Maria kan? Bukan. Orang Kristen tidak pernah menyembah Bapa, Putra, dan Bunda Maria. Orang yang berkata orang Kristen menyembah Bapa, Putra, dan Bunda Maria adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Orang Kristen menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dari Wikipedia kita bisa melihat bahwa Tertullianus menjelaskan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu dalam esensi, bukan satu dalam pribadi. Apa itu esensi? Menurut KBBI, esensi artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Apa itu pribadi? Menurut KBBI, pribadi artinya keadaan manusia sebagai perorangan, keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang. Sederhananya Trinitas artinya begini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kamu kira ada tiga itu, esensinya, hakikatnya, intinya adalah satu. Jadi apakah Trinitas artinya penyatuan juga? Apakah Trinitas artinya tauhid juga? Ya, Trinitas artinya tauhid dari yang tiga. Ketiga yang esa, ketiganya yang satu. Kalau kita nggak ngerti bahwa yang tiga ini adalah satu, berarti kita juga tidak ngerti bahwa 99 nama itu juga satu. Tapi kan Yesus adalah manusia. Bagaimana mungkin manusia menjadi Tuhan? Ya, Yesus adalah manusia, tetapi dia bukan manusia yang menjadi Tuhan.
Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia sebagai manusia. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa turun ke dunia sebagai manusia? Justru jika Tuhan tidak mungkin turun ke dunia, berarti dia tidak Maha Kuasa. Bagaimana Tuhan mengaku bahwa dia yang menciptakan dunia, kalau turun ke dunia aja dia tidak mampu? Apakah Yesus pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan? Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengaku bahwa dia adalah terang. Dia adalah Ar-Nur. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengaku bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Al-Rashid, Al-Haq, Al-Hay. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengaku bahwa dia adalah yang menghidupkan dan mengembalikan hidup. Al-Muhyi, Al-Mu'id. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak tahu kapan kiamat? Yesus tidak pernah berkata bahwa dia tidak tahu kapan kiamat. Coba perhatikan Matius 24 ayat 36 dan Markus 13 ayat 32. Yesus tidak berkata bahwa dia tidak tahu. Yesus tidak berkata, aku tidak tahu kapan kiamat. Tetapi Yesus berkata, anak tidak tahu. Yang dia maksud dengan anak di situ bukanlah dirinya sendiri. Yang dia maksud dengan anak di situ adalah kita manusia. Yesus mengatakan bahwa manusia tidak tahu kapan kiamat, supaya kita tidak tertipu oleh orang-orang yang mengaku tahu kapan kiamat. Apakah Yesus pernah mengaku bahwa dia adalah Bapa? Ya, di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata bahwa dia dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes 14 ayat 7, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka yang telah melihat dirinya telah melihat Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus sekali lagi menegaskan secara belak-belakan kepada Filipus yang masih bingung. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Jika Yesus adalah Tuhan, kok Tuhan bisa mati? Tuhan tidak bisa mati, dan Yesus Kristus adalah buktinya. Yesus Kristus sudah dibunuh dengan cara disalibkan, namun 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Ini adalah bukti Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa mati walaupun dibunuh, dan Yesus adalah buktinya. Lalu untuk apa Tuhan yang Maha Kuasa turun ke dunia menjadi manusia? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Untuk apa Tuhan turun ke dunia? Alkitab bahkan mencatat bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan Tuhan pencipta langit dan bumi membasuh kaki manusia. Untuk apa? Jangankan Tuhan membasuh kaki manusia, guru membasuh kaki muridnya juga tidak masuk akal. Di mana-mana murid yang membasuh kaki gurunya. Namun Alkitab mencatat bahwa Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Untuk apa? Di dalam Yohanes 13 ayat 13-15, Yesus sendiri yang menjawab pertanyaan ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Jangan lupa subscribe ya. يعلى وتعلى معاه الفرحة قلبي هيغني للقدير بإيمان يشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة غني يا نفسي للقدير أعلن إيماني شايف إلهي للسلطان للسلطان ومن أماني ينقل جبالي بالإيمان أنا أفرح
أشهد له تثبت صلاتي. غني يا نفسي للمسيح، عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح للمسيح. واليوم بجيئه بستنى أشوفه في الأمجاد في الأمجاد. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هاليلويا 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 هاليلويا. أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك.